Bab 849. Bertemu kembali. Meskipun maksudnya memang seperti itu, tetapi Kak Janis tentu tidak bisa mengatakannya sampai seperti itu. Dia tersenyum ringan, perusahaan kami hanya tidak ingin membuat Nona Duanmu dirugikan, bukan bermaksud tidak mengizinkan Anda bergabung. Merlin Duanmu mengibaskan tangannya, senyuman hangat yang masih ada di wajahnya barusan sudah sirna. Aku tidak takut dirugikan, kamu tinggal pilihkan saja posisi untukku. Bukankah kakek Yuchi sudah mengatakan hal tersebut padamu? Mengapa kamu masih seperti ini? Hanya mencarikan sebuah posisi untukku, apakah itu sangat sulit? Kata-kata ini tidak lagi enak didengar. Kak Janis mengerutkan dahinya, dengan tidak senang dia mengatakan, jika Nona Duanmu merasa mencari sebuah posisi adalah sesuatu yang mudah, kalau begitu silakan Anda mencarinya di perusahaan Anda Duanmu Corp, jangankan posisi biasa, posisi tertinggi Nona Duanmu bisa mendapatkannya dengan mudah. Aku rasa, karena itu adalah perusahaan keluarga Anda sendiri, mereka tentu tidak ada yang berani mengatakan apapun. Apa maksud perkataanmu ini? Merlin Duanmu melotot, dengan sangat marah melihat Kak Janis. Apa kamu mengira karena kamu sudah berpengalaman dan lama di perusahaan ini kamu berani mengaturku? Aku bagaimanapun adalah nona besar keluarga Duanmu, kakek Yuchi sendiri yang menyuruhku bergabung di perusahaan ini. Berani sekali kamu mengatakan hal ini padaku. Kak Janis mengangkat wajahnya, dia juga bisa bersikap tidak segan, dengan dingin mengatakan, benar sekali yang Anda katakan, meskipun Anda adalah nona besar keluarga Duanmu, tetapi aku bukan orang-orang dari Duanmu Corp, aku adalah sekretaris CEO, aku hanya mendengar perintah dari CEO, jika nona Duanmu sangat hebat, nona boleh mencari tuan besar kemudian meminta posisi yang lebih berkuasa dibandingkan dengan posisi CEO untuk mengaturku. Merlin Duanmu. Audrey Han yang melihat pertempuran mereka benar-benar terkejut, dia tidak menyangka Kak Janis bisa berbicara dengan laga seperti itu, melihat percakapan mereka dia dibuat speechless. Tetapi semua ini karena dirinya, sehingga Merlin Duanmu berpikir untuk bergabung di dalam perusahaan. Masalah ini muncul karena dirinya, tidak baik membiarkan Kak Janis terus turun tangan, memikirkan hal tersebut. Audrey Han kemudian mengitari meja kerjanya, dengan tenang melontarkan sebuah kalimat. Aku rasa kamu sebaliknya kembali saja, bagaimanapun kamu adalah nona besar keluarga Duanmu, kamu bahkan tidak bisa masuk melalui jalan belakang, bagaimana kalau kamu mencoba bergabung dengan cara sehat? Mungkin saja, kamu masih memiliki kesempatan. Dia sengaja mengatakannya, kesan yang ditinggalkan Merlin Duanmu padanya benar-benar buruk. Jelas-jelas wanita ini mengetahui hubungannya dengan Golden Ye, tetapi wanita ini masih bersikeras ingin merusak hubungan mereka. Wanita ini mengatakan kalau persaingan mereka adalah persaingan yang adil, tetapi sesungguhnya dia sedang merusak hubungan orang, sudah jelas-jelas merusak hubungan orang, untuk apa lagi bicara seolah-olah dia sangat adil. Jika dia berani mengakui dirinya merusak hubungan orang, setidaknya Audrey Han bisa merasa kalau wanita ini sangat jujur, berani berbuat dan bertanggung jawab, tetapi wanita ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakuinya. Dia bukan hanya tidak memiliki keberanian, ia bahkan tidak konsisten dengan kata-katanya sendiri, oleh karena itu Audrey Han tidak merasa harus sungkan dengannya. Dan benar saja, Merlin Duanmu sudah kesal karena dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya. Sekarang Audrey Han muncul, tatapannya yang dipenuhi oleh kebencian langsung berhenti di tubuh Audrey Han, dengan penuh kebencian dia mengatakan, kamu jangan cepat puas, Kak Goldie adalah milikku, meskipun kamu berada di sisinya, kamu tidak akan mungkin bisa bersama dengannya, selama dia masih adalah anggota keluarga Yuchi, cepat atau lambat dia akan menikahiku, di saat itu kamu bukan siapa-siapa lagi. Jika kamu tahu diri, sudah seharusnya kamu cepat pergi dari tempat ini. Audrey Han dengan tenang memperhatikannya, tersenyum ringan mengatakan, aku juga ingin mengatakan hal yang sama padamu. Jika kamu tahu diri, sudah seharusnya kamu segera kembali ke perusahaanmu dan bekerja di sana. Jika kamu ribut terus, kamu akan merusak nama keluargamu. Tunggu saja kamu. Merlin Duanmu mengangkat roknya dan berbalik meninggalkan tempat tersebut.
ketika hendak pergi ia berbalik dan melihat ke arah Audrey Han. Matanya dipenuhi oleh kebencian dan kekesalan, seperti ular berbisa yang mengeluarkan lidahnya, membuat orang merasakan bahaya. Hati Audrey Han mencelos, tetapi segera dia kembali tenang. Setelah Merlin Duanmu pergi, Kak Janis maju, seharusnya tadi kamu tidak perlu ikut campur, untuk apa kamu malah ikut campur? Menyelesaikan perkataannya, Kak Janis kembali menghela nafas. Audrey Han melihatnya, Kak Janis, aku. Kamu apa? Aku adalah sekretaris perusahaan ini, aku juga lebih tua dibandingkan denganmu. Meskipun dia marah dia tidak akan berani macam-macam padaku. Tetapi bagaimana pula denganmu? Dia sudah menganggapmu sebagai saingan cintanya, apalagi kalian memang sama-sama musuh, aku bisa merasakan kebencian yang sangat kuat. Kak Janis menggeleng, menopang dagunya memikirkan sesuatu, tadi sebelum pergi tatapannya benar-benar sangat menakutkan. Selanjutnya kamu harus berhati-hati dalam bertindak, dia bisa saja menggunakan statusnya mencari orang untuk membalas yang kamu lakukan. Membalasnya. Audrey Han menunduk, dia tidak lagi mengatakan apapun. Kamu tidak seharusnya maju. Kak Janis tidak bisa menahan diri dan kembali mengulangi perkataannya. Mendengar hal tersebut, Audrey Han mengangkat kepalanya, dia pura-pura tidak memperdulikan semuanya dan menggeleng, Kak Janis. Jika dia bermaksud buruk padaku, tidak peduli apakah aku maju atau tidak, dia tetap akan melakukannya. Tidak mungkin wanita itu tidak akan melakukan hal yang buruk padanya jika dia tidak maju. Mendengar hal tersebut Kak Janis mengerutkan dahinya, jika seperti perkataanmu, itu berarti dia memang sudah bermaksud buruk. Audrey Han tersenyum pahit, bagaimana mungkin aku bisa mengetahuinya dengan pasti. Aku juga tidak bisa menebak isi hatinya, tetapi kebenciannya padaku sangat jelas. Kak Janis menjulurkan tangannya menepuk pundaknya, kesimpulannya, kamu harus berhati-hati. Bukankah sekarang kamu sudah bersama dengan Cheo? Masalah ini, bagaimana kalau kamu memberitahunya? Supaya Cheo juga ikut memperhatikannya. Memberitahu Golden Ye. Audrey Han merapatkan bibirnya, menggeleng menolak ide Kak Janis. Dia sudah sangat kesusahan harus menghadapi kakeknya, aku tidak ingin dia ikut campur dalam masalah ini, aku memiliki pikiran tersendiri. Mungkin saja, dia boleh mencoba untuk menghubungi Zaiden Duanmu. Dari pertemuan sebelumnya dia bisa melihat, Zaiden Duanmu tidak ingin adik perempuannya ini bersama dengan Golden Ye, dan dari perkataan dan gerak-geriknya bisa dilihat kalau Zaiden Duanmu adalah orang yang sangat rasional. Pria itu sangat yakin kalau adik perempuannya tidak akan mendapatkan kebahagiaan menikahi orang yang tidak mencintainya. Oleh karena itu dia bersedia menghancurkan mimpi adik perempuannya, dan tidak memberikan restunya. Baguslah kalau begitu, kamu benar-benar sangat memikirkan Cheo, karena kamu sudah memutuskannya aku pun tidak akan banyak bicara, kesimpulannya. Kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Baiklah, terima kasih Kak Janis. Audrey Han tersenyum, setelah itu dia kembali ke meja kerjanya. Audrey Han menunduk membolak-balik dokumen yang ada di hadapannya, dia mengerutkan dahinya. Dia memang ingin mencari Zaiden Duanmu membahas hal ini, tetapi di mana dia bisa mencari pria itu? Dia sama sekali tidak memiliki nomor kontaknya. Memikirkan hal tersebut, Audrey Han langsung pusing, apakah dia harus pergi ke Duanmu Corp? Dia tidak membuat janji sebelumnya, bisa jadi belum sempat bertemu dia sudah diusir keluar. Tetapi yang membuat Audrey Han benar-benar terkejut adalah, pagi ini dia baru saja berpikir mencari Zaiden Duanmu, siangnya Zaiden Duanmu datang dan mencarinya sendiri. Hanya saja yang mencarinya bukan hanya Zaiden Duanmu sendiri, pria itu datang bersama dengan George Kiao. George Kiao mengirimkan pesan singkat pada Audrey Han, menyuruhnya datang ke kafe terdekat. Saat Audrey Han tiba dia menyadari orang yang bersamaan dengan George Kiao tidak lain adalah Zaiden Duanmu. Melihat mereka berdua bersama, Audrey Han benar-benar kaget. Kita berjumpa lagi. Zaiden Duanmu mengangkat cangkir kopinya, tersenyum ramah pada Audrey Han. Bersambung.